Dia seliweran lampu mati, jelas ya. Nah, nggak ada yang menganalisa sini, polisi, halo. Tetapi kalau mau menuntaskan, yang penting, oh dianggap bunuh diri aja, oh dianggap dibunuh, tapi orangnya nggak ketahuan. Masa gitu sih, kejadian selalu berulang lagi. Tapi waktu ada bapak-bapak bawa sapu dengan garuk-garuk bool ini lampunya itu nggak nyala. Nah, nggak bahwa ada CCTV lain yang memang full itu. Nggak ada yang menganalisa sini, polisi, halo. Terungkap ya, pakar aja dan saksi ahli bilang bahwa penjaga kos ini ada yang aneh nih di penjaga kos ini. Nah, kan? Apa jangan-jangan nih? Kita masih update kasus ya dari diplomat kita Arya Daru ya. Nah, di mana sampai sekarang itu ada saksi ahli ya. Itu Pak Abimanyu, dia udah pernah ngecek CCTV-nya Jessica Wongso. Dia ngurusin CCTV-nya Pak Brigadir J dan Sambo gitu. Dia ngecekin CCTV-nya Dante. Nah, Justice for Dante. Dan sekarang dia menemukan keanehan di CCTV kasus diplomat ini. Terutama pada penjaga kos. Waduh, ini bukan teori liar lagi guys. Ini selangkah lebih maju nih guys. Waduh. Apakah tanda kutip ya, dugaan netizen atau kecurigaan netizen terhadap orang-orang dekat ini ada hubungannya? Nah, jadi sebelum kita bahas tentang masalah pakar ahli IT ya gitu, Pak Abimanyu, kita bahas dulu teori yang janggal nih. Yang dimana kita tahu bahwa kemarin itu Arya Daru itu kan dia jual mobil ya, karena bulan Juli dia pindah ke Finlandia. Nah, terakhir dia chatan atau teleponan sama istrinya jam 9 malam, di mana dia tuh lagi di taksi mau jalan pulang. Tapi sampai jam 11, jam 1 pagi, itu nggak dibalas lagi tuh pesan ataupun diangkatnya telepon sang istri. Kenapa pertanyaan kita? Nah, karena kalau kita mengatakan bahwa mungkin saja Arya ini baterainya habis atau ada sesuatu yang mendesak. Nah, menurut Let's Go agak janggal. Kenapa? Karena jam 10.30 dia itu ngambil Gojek makanan kan. Gojek pakai apa? Pakai HP mesennya udah berarti dong. Berarti kan HP-nya nggak mati. Nah, apakah berarti Pak Arya ini sengaja tidak membalas atau memberitahu keberadaannya sama sang istri? Ini kalau dugaan liar Let's Go, apakah istri ini tahu rahasia atau memang terjadi sesuatu di antara mereka? Karena sang istri ini nggak tidur semalaman sampai subuh gitu. Dan sempat ditanya juga sama kakaknya ya gitu. Karena ngelihat istrinya Arya ini duduk malam-malam, diam aja, pas ditanya, "Dek, kamu kenapa, Dek?" gitu. "Saya khawatir nih sama Mas Daru," gitu. "Kok chatan saya nggak dibales, telepon saya nggak diangkat," gitu. Bahkan subuh pun dia minta penjaga kos untuk ngecekin kamarnya Mas Daru, gitu. Nggak cuman nelpon sekali ya, tapi berkali-kali. Bahkan dia sampai tahu nomor telepon yang baru dari penjaga kos. Nah, Let's Go berpikir, mungkin aja jangan-jangan sebelum ini Arya Daru ini memang tidak mau membalas pesan istrinya atau angkat telepon istrinya. Nah, terkait apakah mereka berantem atau mereka punya rahasia sesuatu yang membuat Arya ini, aku tidak mau ngechat istriku lagi. Aku tidak mau angkat telepon istriku gitu. Karena aku marah sama dia. Nah, lebih baik aku pesan Gojek. Nah, ya kan? Ini curigaan kita guys gitu. Istrinya pasti tahu sesuatu. Apakah istrinya tidak mau men-share itu atau merahasiakan itu? Nah, ini pertanyaan kita. Karena Arya ini baru pulang dari mall, dia habis shopping ya. Nah, kalau banyak sosiolog yang bilang Arya ini punya kelainan fantasi dan dia melakukan itu ke dirinya sendiri dan membuat dirinya tidak bisa bangun lagi, itu tuh aneh ya. Karena Arya ini habis shopping, habis makan juga, ngapain juga dia ngelakuin itu untuk dirinya sendiri guys. Nggak masuk akal kan? Apalagi Juli ini dia berangkat ke luar negeri. Nah, kalau misalnya Arya nggak punya duit buat shopping sama makan, wajar. Dia ngelilit kepala sendiri, dia wajar. Karena aduh, nggak punya duit buat makan, nggak punya duit buat belanja. Apalah arti hidup di dunia ini? Lilit lakban sendiri. Nah, wajar. Saya minum daun kecubung. Saya ikutan pengamen ngelem. Nah, wajar ngikat kepala sendiri. Tapi Arya ini abis makan, perut kenyang, happy-happy, abis belanja baju, gitu. Duit lagi banyak, abis jual mobil, karir lagi naik, mau pindah ke luar negeri. Nah, pertanyaannya kan apakah memang eksekusi ini dilakukan sebelum Arya ini pindah ke Finlandia? Karena kalau dia pindah ke Finlandia, polisi Finlandia itu kan nggak ada yang keparat kayak polisi di Konoha. Ya kan? Nah, ini pertanyaan kita ya. Nah, curiganya yang pertama pasti istrinya tahu sesuatu, ada rahasia atau kejadian sebelum hal ini terjadi, sampai Arya tuh nggak mau ngechat atau angkat telepon istrinya. Ataupun teori Let's Go yang kedua, Arya ini di kamar udah sama temen.
kenalannya gitu. Kalau kita biasanya cowok-cowok kan udah ada temen gitu, kita jarang lihat HP lah gitu. Makanya dia pesan makan gitu. Nah mungkin nih makanannya untuk berapa orang? Apa untuk 1 orang, apa untuk 2 orang? Nah, siapa tahu dia makan sama Pak penjaga kos. Nah, nggak tahu juga ya, ini dugaan aja ya. Kan soalnya dia bilang, mari Pak gitu. Mari kemana Mas? Gitu. Mari makan, ikut Mas. Gitu. Dia ke dalam gitu. Bagaimana ya ini pertanyaan kita ya? Oke guys, jadi kita lanjut aja di menurut saksi ahli ya, pakar. Ini bukan Let's Go yang bilang, di mana dia mencurigai salah satu video di mana bapak-bapak kos garuk-garuk bool nih ya. Video ini agak janggal ya. Coba kita dengerin aja bareng-bareng. Mati terus lampunya, asik. Dia seliweran lampu mati, jelas ya. Nah, nggak ada yang menganalisa sini, polisi, halo. Ini polisi ngelihat sekarang bagaimana pergerakan ini, tanda tanya nggak ini? Biasanya yang lampu tenaga matahari itu, dia ada moda standby-nya di mana dia hanya nyala redup, kemudian nanti pada orang lewat baru nyala terang, tidak mati nyala kayak gini. Saya udah bagus loh, nganalisa ngebantuin polisi lihat sini. Merhatiin nggak polisi? Nggak ada dong, nggak ada. Tadi pernyataan katanya mengenai blind spot. Jelas pintunya kelihatan, siapapun seliweran di sini kelihatan, mau siang mau malam. Pasti kelihatan. Kenapa pas giliran monitoring orang-orang yang lain yang area sini nggak kelihatan banget? Bisa jadi ada 2 sebelum saya tendensius. Bisa jadi yang tersebar di masyarakat itu yang sudah terpotong dan yang tersebar di sini adalah yang versi full. Bagi saya ini kejadiannya apa? Deja vu. Deja vu kejadian di Jessica Wongso. Deja vu kejadian di Dante yang anak kecil yang dibilang ditenggelamkan. Ya, kemudian kejadian sini. Di Jessica Wongso, saya saksi ahlinya pada saat menjadi peninjauan kembali. Kemudian pada saat yang Dante yang anak ditenggelamkan, saya saksi ahlinya lagi untuk menganalisa foto itu. Apa yang terjadi pada kedua kejadian tersebut? Semua kejadian akhirnya ada satu kamera yang tidak pernah ditayangkan. Nah, dihubungkan di sini sekarang ada kamera yang ada tetapi dianggap nggak ada. Yang mana, ayo? Abah yakin polisi punya rekaman yang utuh? Harusnya kalau memang niatnya baik untuk mengungkapkan, bukan untuk menuntaskan. Kalau mengungkapkan kembali di sini saya bilang kan, kalau tujuannya mengungkapkan, berarti benar-benar diungkap semuanya dari video-video yang ada, dari CCTV yang ada, ujung sana ujung sini benar-benar dipantau 24 jam dan beberapa hari sebelumnya. Tetapi kalau mau menuntaskan, yang penting dianggap bunuh diri aja, dianggap dibunuh tapi orangnya nggak ketahuan. Masa gitu sih, kejadian selalu berulang lagi. Tepuk tangan guys. Jadi ahli ini, waduh belum kering bibir Let's Go ngomong kemarin ya. Nah, jadi bagi kalian yang konteksnya nggak tahu ya, kita kasih tahu lagi nih. Nah, di mana video CCTV ini yang bapak-bapak telanjang baju sama Arya Daru juga, di mana waktu dia lewat itu ada lampu yang nyala. Nah, dugaannya adalah lampu ini adalah lampu sensor otomatis. Jadi kalau ada orang lewat dia nyala. Tapi waktu ada bapak-bapak bawa sapu dengan garuk-garuk bool ini lampunya itu nggak nyala. Nah, kecurigaan dari pakar telematika ini atau IT ini, Pak Abimanyu, dia curiga. Pak polisi lihat nggak di CCTV ini? Kenapa pas bapak yang pegang sapu ini, kok dia nggak nyala sensor lampunya? Nah, ya kan? Itu ini ahli loh. Dia ada kecurigaan di sini. Sampai dia kasih sindiran, ya bantuin. Saya nih bantuin polisi. Polisi lihat nggak sampai sini? Nggak lihat dong, nggak ada dong. Gitu dia bilang guys. Bukan dikritik guys, disindir. Dia juga curiga bahwa ada CCTV yang tidak diperlihatkan. Nah, karena dia itu banyak banget nanganin kasus guys. Dimana CCTV ini ya, itu ada yang disembunyikan, ada yang diedit, ada yang dipalsukan. Nah, jadi dia melihat di sini ada 2 CCTV. Yang satunya nggak kelihatan kamarnya Arya, yang satunya kelihatan. Nah, dia menduga bahwa ada CCTV lain yang memang full itu. Kalau ada pelaku kelihatan, kalau ada yang janggal kelihatan, 24 jam full gitu. Dia yakin ada CCTV yang lain. Karena dia juga pernah menjadi saksi ahli di kasusnya Mirna kopi sianida Jessica Wongso. Yang kedua, di mana kasus Dante yang anak korban tenggelam gitu. Dia juga menemukan 10 CCTV, di mana ada CCTV nomor 5 kayaknya, yang jelas banget pacar mamahnya ini yang menenggelamkan si Dante. Jadi dia tuh udah hatam banget ya, udah kenyang banget meliatin kasus-kasus yang selalu, tanda kutip ya, polisi oknum Lusing Konoha ini itu sepertinya nggak mau repot gitu loh. Bahkan dia sampai bilang nih,
Apa sih maksudnya polisi mau mengungkapkan atau menuntaskan? Kalau mau mengungkapkan, ungkapkanlah seluruh kejadiannya dan seluruh kronologinya. Tapi kalau mau menuntaskan, ya pasti kepolisian ya, menurut dia ya, mengatakan ya ini semuanya emang ulah Arya sendiri kok, ngelilit lakban di kepalanya dia. Dia karena dia GERD dan juga kolesterol. Nah, ya kan ini yang let's go komplain dari kemarin Pak Polisi. Masa sih bisa-bisanya Pak Polisi menduga ya, atau memberikan statement di mana kasus ini tuh ada dugaan ini emang ulah Arya sendiri ya, dia ngelakban sendiri karena fantasi seksual, karena dia GERD juga, aduh dia GERD dan kolesterol. Emangnya Pak Arya Daru ini pengamen ngelem, let's go bilang. Nah, kalau dia palanya pusing, GERD-nya kambuh, ya dia ke rumah sakit Pak, duit ada, asuransi ada, gampang dia ke rumah sakit doang. Bayar, nggak usah pakai asuransi, bayar juga bisa gitu. Emang Pak Arya Daru ini orang susah, pengamen ngelem, palanya pusing, GERD-nya kambuh. Aduh, aku nggak punya duit nih berobat, aku pakai lakban aja ke kepala. Aduh, ini kan TOLLOL, BEGO, nah ya kan, begono, nah iya kan, nah, kayak kita anak SD aja guys, kita udah hatam ya gitu. Masa ini kasus terulang lagi? Yang ada pelakunya dibilang nggak ada pelakunya. Nah, yang nggak ada pelakunya kayak kasus Vina dibilang ada pelakunya. Nah, emang kadang-kadang Badusing Konoha ini demen banget bercanda kalau masalah serius gitu. Tapi kalau masalah bercanda, diseriusin. Kayak apa sih, Sky, kasus porno. Apalagi yang biasanya yang jual-jual video porno itu gercep banget. Kasus bercanda diseriusin. Kasus serius dipecandain. Biasa banget kayak gitu. Hafal kita, makanya kita gedek banget sama tanda kutip ya, ada oknum-oknum yang TOLLOL gitu. Di kasus Vina, padahal orang nguli doang. Nguli doang gitu. Dengan bukti foto kondangan Peggy Kulba jadi tersangka, dia kan BEGO aja. Begono. Nah, iya kan? Aduh, gedek banget guys. Bahkan di sini ada yang bilang ini Bapak pinter banget asli gitu. Dulu juga dia ngebongkar CCTV Sambo gitu. Ada yang pesimis juga ya, percuma Pak, nggak bakalan terungkap, semuanya udah diatur. Nah ini juga dugaan kita ya, semuanya udah diatur gitu. Ya takutnya kan seperti itu ya, ini semua tanda kutip udah diatur. Seperti yang Let's Go bilang, bisa jadi dugaannya orang dekat ikut mencari siapa pelakunya, ternyata pelakunya orang dekat gitu. Nah, iya kan? Apa Let's Go perlu praktekin lagi nih? Beli lampu sensor, jalan-jalan di depan. Emangnya dia setan? Nah, emangnya Pak penjaga kos Garu-Garu Bool tuh setan nggak kelihatan sensor? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Yang Let's Go tangkap ya di kesimpulan ini, yang pertama memang Pak Arya ini tidak mau membalas chat istrinya ataupun mengangkat telepon dari istrinya. Dari jam 9 malam sampai dia di rumah pun, dia lebih mentingin angkat telepon Gojek gitu. Karena pas sudah di depan Pak gitu, oh iya saya ke depan gitu. Dia lebih mentingin angkat telepon Gojek daripada angkat telepon istrinya itu. Berarti kan ada permasalahan di antara mereka berdua. Kalaupun dia nggak ada masalah dengan mereka berdua, dugaan Let's Go ya Pak Arya ini di dalam kamarnya itu udah ada temen guys, udah ada orang gitu yang tidak terlihat ya. Sampai sekarang CCTV-nya kan belum ada ya, dugaannya nih. Karena dari itu dia keasikan ngobrol sama temennya, dia nggak ngechat istrinya lagi atau nggak angkat telepon istrinya gitu. Karena ya dia beli makan kan, dia beli jam 10.30 beli makan. Bisa jadi beli makan buat temennya juga. Nah, ini dugaannya. Dan temennya ini siapa ya? Itu apakah kos sebelah atau Pak penjaga kos? Nah, ini pertanyaan kita ya. Karena Let's Go sebagai cowok, kalau ada teman Let's Go, teman dekat ataupun ya bukan teman dekat ya, bukan teman aja, teman ngobrol gitu ya. Let's Go pasti cuekin HP gitu. Kalau cowok-cowok sih biasanya gitu. Yang kedua ya kalau Let's Go marah sama pacar gitu ya, nggak mau ngangkat HP itu. Itu dua alasan kenapa cowok tuh nggak mau ngangkat HP ya gitu. Karena kalau baterai habis untuk sekelas diplomat itu nggak mungkin sih gitu. Khawatir berlebihan itu juga menjadi suatu kecurigaan ya gitu. Kenapa dia khawatir berlebihan gitu? Suaminya selingkuh, nah ini pertanyaan kita juga ya. Sampai nggak tidur loh istrinya. Tapi kalau dari informasi yang Let's Go lihat, istrinya itu khawatir banget soalnya kesehatannya Pak Arya ya. Katanya dia takutnya Pak Arya ini sakit atau apa, makanya dia ngecekin, nelponin penjaga kosnya. Nah, ini juga penjaga kosnya kalau ditelepon sama istrinya, kalau Let's Go penjaga kos ya, saya ditelepon istri Pak Arya nih. Pak Let's Go, gitu. Bapak kan jagain kos Pak Arya ya. Saya nih, istrinya saya khawatir banget, dia tuh sakit, soalnya dia ada masalah GERD gitu. Takutnya dia pingsan di kamar jam 1:30 pagi nih. Bapak bisa ngecek nggak? Oh, Let's Go pasti ketok dia. Ketok jam 1:30 pagi. Oh, Let's Go ketok. Tok, Pak Arya nggak apa-apa.
istrinya bapak nih khawatir nih, soalnya takutnya bapak pingsan gitu, GERD gitu. Let's go pasti ketokin gitu. Kalau udah ketok dia nggak ada suara, Let's go bakal kasih tahu, saya udah ketok bu, nggak ada suaranya bu gitu. Jangan-jangan dia beneran pingsan bu gitu. Apa kita lapor polisi atau ambulan aja bu? Nah, Let's go di jam setengah 1 pagi udah kayak gitu Let's go. Ini kan pertanyaan Let's go, perintahnya istrinya apa? Pak, coba tolong cekin kamarnya Pak Arya. Oh, oke bu gitu. Cekin gimana bu? Ya bapak mondar mandir aja ya. Mondar mandir lah, nggak pakai baju pak. Gitu. Apa gimana nih? Misalnya dia mondar, oke bu saya sudah mondar mandir 2-3 kali gitu. Seperti ritual ya. Soalnya khawatir istrinya sampai nggak bisa tidur ya. Kalau sampai nggak bisa tidur pasti maksa dia. Ya udah pak bangunin aja pak, tolong pak bangunin aja pak, suami saya pak. Jam setengah 1 pagi saya takut banget pak. Gitu. Apalagi jam setengah 6 pagi katanya dugaannya ya mungkin ditelepon lagi gitu. Jam setengah 6 pagi, kalau jam setengah 6 pagi harusnya sih udah digedor ya gitu. Pas udah tadi kan udah telepon setengah 1 pagi pak, setengah 6 saya sampai sekarang nggak bisa tidur pak abis sholat subuh. Tolong dong pak digedor aja pak. Nah, itu sih pertanyaan Let's Go ya. Menurut Let's Go, mungkin istrinya tahu sesuatu ya, tahu cerita, atau tahu rahasia, atau lagi marahan, atau apapun lah itu, gitu. Yang pasti, penyebab Pak Arya ini nggak bales chat atau angkat telepon dari istrinya ini di jam 10.30 ya. Karena jam 10.30 dia beli makanan, habis makan tuh nggak mungkin bisa langsung tidur, guys, gitu. Karena pasti begah ya, gitu. Sampai 2 jam lah, 1-2 jam, baru dia bisa tidur. Berarti jam setengah 11 dia makan, buang sampah. Habis itu habis makan dia pasti main HP 30 menit atau main game sampai di jam 12 gitu. Oh, berarti dia memang harusnya tuh dia baru tidur tuh jam 12-an atau jam 12.30 gitu. Pas banget di mana bapak-bapak yang nggak pakai baju ini lewat gitu. Harusnya pas banget di jam segitu dia belum tidur tuh. Nah, ini kecurigaan dan kejanggalan ya. Gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini guys? Coba kasih pendapat kalian, dan ini pendapat dari ahli ya. Nah, dia curiga dengan CCTV dan juga sama penjaga kos yang bawa sapu ini ya. Kenapa di saat dia lewat itu lampunya tidak menyala? Dan pasti ada CCTV lain yang tidak diungkap sama kepolisian, dugaannya seperti itu. Oke guys, itu dia yang bisa disampaikan. Thank you banget atas supportnya ya. Dari Sultan Hongkong kita mantap, thank you banget Sultan Hongkong kita. 8161, thank you atas supportnya. Ya guys, kalian kalau mau support boleh kok di link di bawah ataupun di Super Thanks ya. Kalau kalian punya teori supaya kita bisa pikirin bareng-bareng, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys, bye.